Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Halo, kembali lagi bersama kami di Jam Kosong. Daripada kita nganggur, ngobrolnya tetap menghibur. yoi. Walaupun rodok ngawur, Aman, tetap teratur, Pak. yoi. Dan berhubung kita habis mempersiapkan awal pelajaran, awal semester. Awal semester. Ya. Masuk semester baru ya, Pak? Iya, walaupun libur yang lain libur, guru tetap masuk. Tetap masuk. Ini lainnya udah nggak ada yang masuk soalnya. Iya. Kita cuma berdua di sekolah. Apa sekolahnya? Kan hotel milik kita. Sekolah. Gimana Mas? Kita mau membahas apa ini Mas? Ini nggak, Pak? Ada keresahan nih, Pak. Keresahannya Keresahan ini Allah. Apa? keresahannya tuh sampean pernah denger ini nggak, Pak? Isu sing kemarin tahun wingi, Pak, sing tahun-tahun lalu sing Isu makanya setahun ini 2025 Nggak, wah ya maksudnya Mas. sing berdekatan dengan tahun baru sama awal tahun gitu, Pak. Sing dia kan rogo itu, Pak. Oh sing tahun kemarin Ponorogo masalah cuti. Wah, masalah cuti. Anak-anak itu sekolah. ada istilahnya namanya dispensasi nikah. Oh iya. Dispensasi. Dispensasi nikah itu ya Mas. Namanya dispensasi ya, Pak. Saya kan dulu juga pernah SMA. Dulu menggunakan dispensasi itu kalau enggak tolut biasanya Menghindari. dispensasi biasanya asalnya naik KTP, guys SIM. Terus biasanya Tadi gak simu bolak-balik. bolak-balik, aslinya bolak-balik. Soalnya kayak sih Pak, kapal ya. Oh kapal. Nah, di kasus yang kemarin itu ada namanya dispensasi nikah, Pak. Nah, aku biar zaman sekolahku dispenku anu Mas. Dispen pertandingan. Oh, pertandingan. Iya. Jadi pertandingannya asing-asing bengi. Cuman jam 1-2 gitu jalur dispen. Oh iya, dengan alasan latihan. Entah alasan apapun itu persiapan istirahat dan lain sebagainya. Aslinya pengen colot aja gitu loh. Itu normalnya anak Normalnya anak sih, Pak. sekolah. Aslinya normal. Tapi sing anak-anak Ponorogo ini, anu Mas, sing tahun wingi ya. Ini kasus tahun wingi, tahun 2005 awal tahun ya kan? 2025. Awal tahun itu beda dari yang lain. Nah, iya. Mereka mengambil dispen, tapi istilahnya dispen nikah. Iya. Dispen nikah ini. Dan itu kan apa ya, Pak? Dispen nikah itu yang meminta itu dominan, maksudnya mayoritas siswa, Pak, yang meminta, Pak. Jadi hampir seluruh meminta dispensasi nikah itu, Pak. Jadi menurut sampean gimana, Pak, itu, Pak? Kalau dari segi guru ya, maksudnya kok bocah kok njaluk dispensasi nikah ini maksudnya piye? Bagus Mas. Jadi daripada nanti ya kan biasanya kan dispen nikah itu kan anak-anak kan kehamilan awal itu kan rawan Mas. Rawan apa, Pak? Rawan maksudnya ya sudah kecelakaan dulu Mas. Jadi mereka tuh kayak mempersiapkan diri, iya. istirahat yang cukup, ya kan, di rumah, gitu kan. Jadi mereka meminta izin untuk dispen sekolah karena sekolah itu berat. Enggak, maksud saya tuh gini, Pak. Dari segi bahasa dispensasi nikah itu maksudnya gimana gitu, Pak? Secara alergi ya dispensasi nikah yo. Enggak masuk akal gitu, Pak. Kan posisi masih sekolah ya. Tapi emang nggak ada peraturan Mas. Ya emang nggak ada, Pak. Cuma di sekolah itu kan apa ya? Kayak bukan hal yang wajar gitu loh, Pak. Iya emang nggak wajar. Itu kayak peraturan yang tak tertulis, ya kan? Cuman dalam arti itu nggak ada peraturannya. Jadi dalam peraturan sekolah itu nggak boleh punya anak atau sudah menikah. Itu sebenarnya nggak ada peraturannya seperti itu. Nggak ada peraturannya. Sangat ngertiku. Oke. Ya kan? Sangat ngertiku. Jadi kalau sama mereka meminta izin, tapi kalau untuk nikah, ini hal yang di luar pemikiran normal lah. Ya kan emang nggak gimana ya, Pak? Bukan suatu hal yang lumrah gitu, Pak. Iya. Makanya beberapa saat itu kayak mikir, masuk sih sekolah Nek menurut sampean
tahun 2026 terulang lagi kan. Nah, ini kan wis tanggal 31 ya Pak ya ini. Kita ngambil tagnya 31, tapi posisinya itu tanggal 5. Tanggal 5. Ini kan tanggal 31 ya Pak ya. Berarti nanti malam tahun baru. Tahun baru. Untuk tahun ini sih harusnya lebih banyak sih Pak. Untuk tahun ini menurutku lebih banyak pengalaman dari yang kemarin. Maksudnya kudune kawas. Kudune orang. Ya entah apapun itu ya, kenakalan remaja itu tetap hal yang tidak benar. Tidak benar. Cuman untuk menghindari hal tersebut, ya itu susah juga. Ya memang. Soalnya sudah sekarang pun menjadi hal yang lumrah gitu loh. Iya, itu dilumrahkan Pak, bukan ya, lumrah, Pak. Dinormalisasikan. Sebenarnya kan ya nggak normal-normal juga sebenarnya. Cuman kan fase anak tersebut fase-fase yang pengen tahu, pengen mencoba, terus nafsu, ego dan lain sebagainya masih akan dominan dengan hal-hal yang seperti bukan ya enak sih Jani. Masa Pak? Aku udah nikah. Sama. Emang iya. Aku tidak bisa menjawab, cuma Anda tahu gimana ininya. Prosesinya ya. Menjebak orang yang salah, Mas. Ya kan maksudnya itu hal fase yang normal sebenarnya. Cuman kalau dia mengambil suatu hal yang seperti itu bagi saya ya kurang tepat aja. Apalagi, ya kan, yang minta dispen itu kebanyakan kan cewek. Ya kan? Apalagi kalau si cowok itu tidak bertanggung jawab. Nah itu loh Pak, kebanyakan ya, seperti itu Pak. Hampir semuanya yang seperti itu. Jadi mereka yang melakukan beberapa kesalahan ini tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya gitu loh Pak. Yang jadi permasalahan kan di situ. Jadi melakukan kesalahan ya udah tanggung jawab gitu loh Pak. Maksudnya emang iya, jangan lari gitu loh. Jadi sebenarnya aku tidak menyalahkan mereka untuk yang melakukan suatu hal-hal yang berarti seperti itu. Membenarkan? Tidak membenarkan, tapi tidak menyalahkan. Oke. Ya kan? Hal itu tidak benar, tapi aku nggak bisa menyalahkan karena mereka melakukan suatu perjalanan hidup mereka sendiri-sendiri. Yang mengambil keputusan juga mereka. Kami sebagai Pak Arya dan Pak Rizky, ya kan, sebagai tenaga pendidik, ya, guru yang langsung terjun langsung menghadapi siswa, itu kita ya juga menyampaikan suatu hal-hal yang harusnya tidak dilakukan lah, ya kan, dilakukan gitu Pak. Cuman kan tetap di luar itu kan di luar kendali kita nggak bisa selamanya itu kita kan Tuhan gitu loh, sing iso ngawasi mereka 24 jam dengan siswa yang begitu banyaknya. Dan mereka pun misal siswa kita ya terus lanjut. lanjut. Dan mereka pun misal kita sudah kasih nasihat, kasih arahan, kita pun cuma sebatas itu tok gitu loh Pak. Kita yang nggak bisa kontrol langsung. Nggak bisa kontrol langsung. Sebenarnya yang lebih baiknya kan tetap peran orang tua kan di rumah yang bisa mengizinkan mereka keluar, ya kan, ngasih dia mereka sangu, ya kan, mereka dapat uang lebih banyak itu dari mana? Jangan orang tua mendukung, Pak. Aneh sih bagi gue orang tua mendukung, kecuali orang tuanya emang berprofesi. Ya mau gimana lagi Mas, kalau itu kan kita nggak bisa menyalahkan juga. Iya memang sih, itu artinya terus ibaratnya wong tuanya emang berkecimpung di suatu hal yang dunia malam lah. Ya mau gimana? Terus kalau kita menutup suatu jalan rezeki, Bu ojo ngono, Pak ojo ngono. Mereka mau kerja apa? Kalau emang kita memberikan solusi yang terbaik, ya kan, Bu ojo ngono, ayo malah kerja aku. Nah itu nggak masalah. Cuma kalau kita melarang, menyalahkan, jadi kayak gurnya catok tapi solusi itu loh Pak, maksudnya ya ojo kerja ngono, terus aku kerja apa nek kerja ngene. Nah iya kan jadi pertanyaan bagi mereka gitu Pak. Tuas karo wong-wong itu alah alah bacot tuh ya makanya kuwi kan banyak kan juga gitu untuk di kalangan sing berkecimpung di dunia seperti itu ya menurut kita cuma bisa ngomong doang gitu Pak. Iya, nasihat. Dan sekarang tuh aplikasi, maksudnya secara kita nggak tahu ya, itu sudah nggak terang-terangan seperti yang dulu Mas. Nggak silent nggak ambien. Maksudnya kan ambien kan
menang-menang ini bengkak konangan ya. Kalau sekarang kan sekarang udah makin terbuka Pak. Yo sebenarnya ini Pak, perkembangan zaman tuh juga ada banyak negatifnya juga banyak positifnya Pak. Buat kalau itu pro kontra sih, ke depan nggak bisa. ya tergantung orangnya mau pakai di arah kemana. Kan tetap aja sebenarnya kan kalau itu kan modal dari rumah. Ya, dari rumah, terus lingkungan. Mau bawa dino mulai bengi dem-deman Lah, nyapa gak ngejak sampean? aku Ya kan sombong nyapa gak ngejak ngono lho. gak kenal. Ya mau ngejak kan mesti sampean tolak. Cuma buat balik lagi ya Pak, yang dispensasi nikah tadi. Dari dispensasi nikah itu apa ya? Menurut sampean banyak orang sing pro apa kontra? Kalau orang lebih banyak tetap yang kontra, Kontra, asli kontra Pak. tetap kontra. Soalnya kan itu bukan hal yang normal sebenarnya. Tapi kan dari sampean tadi kan tidak ada peraturan yang Kalau peraturan memang nggak ada. lah ya, maksudnya Saya ngerti aku loh. Tapi kalau sama nanti ada yang tahu, silakan tulis komen di bawah. nah, gue. Nah, kan maksudnya kan kalau sama ada peraturannya ya tetap hukumannya jelas, dikeluarkan atau Pasti. pindah atau gimana pasti jelas. Kebanyakan sekolah itu mengeluarkan anak-anak itu karena takutnya reputasi sekolahnya jelek. Ya, itu udah pasti. Ya kan, jadi sebenarnya nggak ada peraturannya, ya cuman itu takutnya reputasi sekolah, nama sekolah jelek, ya akhirnya mereka lebih mengambil suatu keputusan jadi dikeluarkan. Ya dari segi apa ya Pak? Dari segi mungkin dari segi sekolahan, ya itu kayak jalan satu-satunya gitu gak sih Pak? Mengeluarkan suatu apa ya dispensasi nikah itu? Wah, dispensasi nikah itu prosesnya kayak pihak harus dari gak pati anu Mas ya. Cuman aku pernah dengar istilahnya. Ya sama saja, itu kan mencoret nama sekolah kan teman. Makanya. Tapi kalau kepala sekolah aku ibaratnya, aku nggak masalah. Ya sopai muradku nak mau minat sekolah, ya tak iya nih, tak openi. Ya, yang ya kesalahan itu tidak serta merta itu salah. Yang penting kan afternya mereka bertanggung jawab atau tidak. Ya, seperti itu harusnya. Suatu keputusan itu nggak bisa kalau sama seolah-olah itu kayak kita langsung mengambil suatu keputusan langsung ada, cuman kan kadang spontan itu kadang-kadang, tapi kan antara benar dan tidaknya kita kan nggak sadar. Kita menganggapnya benar, tapi kan belum tentu orang lain menganggapnya benar. Ya kan? Sebenarnya kan seperti itu tak prosesnya. Ya benar dan salah kan cuma tergantung sudut pandang perspektif masing-masing. Ya, jadi ya kan? kita nggak bisa memandang itu salah atau perspektif iblis, perspektif iblis saya melakukan kejahatan kui benar. Lah, iya jari. Pahala tadi. Pahala gue iblis dosa gue dewe. Itu tergantung perspektif, ya kan? Kalau ngomong seperti itu ya kita nggak bisa menyalahkan. Terus permasalahannya setelah itu adalah nanti takutnya, jadi kita harus memberikan suatu sosialisasi kepada masyarakat yang mendengar juga. Sebenarnya hal tersebut itu nggak serta merta kita langsung ngejudge seseorang itu cah nakal, ya kan? Takutnya kalau melakukan judge seperti itu, takutnya anak itu akan akhirnya ngedon. Akhirnya dilabeli, aku cah nakal, yo wes aku tangini aja, ya kan? Tapi kalau sama mama nggak kok, kamu nggak ya emang kamu kilap aja. Kan seperti itu kan kita lebih bisa membimbingnya akhirnya. Yowes ayo toh ada api bareng, ayo melu aku tak api bareng, ya kan? Sebenarnya kan itu. Jadi sewajarnya, maksudnya kita kan orang tua di sekolahan ya Pak ya. Jadi menggantikan peran orang tua sewaktu tidak di rumah gitu loh Pak. Tapi yang misalkan orang tuanya di rumah itu mungkin dalam kutip tanda kutip dia tidak punya orang tua atau orang tuanya itu broken atau gimana,
kita tetap di sekolah itu tetap memberi arahan yang baik gitu loh Pak. Iya, tetap ya emang kewajiban kita seperti itu. Makanya jadi kita itu menggantikan peran orang tua yang mungkin ada orang tuanya yang tidak apa ya, tidak mempedulikan dia gitu loh Pak. Ya enggak 100% bisa memberikan yang terbaik. Ya mereka berusaha terbaik sih. Tapi kan tetap tugas guru itu adalah asah, asih, asuh. Nah, aku mau coba kayak Pak Wi asuh apa ya Pak? Asuh, asih, asah, asuh. Asih. Makanya aku mau coba kayak ini berarti tak mau coba visi-visi deh kayak. Tapi memang guru sih berat ya Pak, jadi guru Pak. Semua ini sampai ada aku ya. Teko aku ya. Iki aku posisi guru apa aku guru asli apa aku asli nih? Aku asli ya. Aku asli iki aku pun jadi gak guru pun nah aku gak bisa nerima suatu profesiku ya tetap abot. Iya memang, itu memang. Iya, makanya itu. Nah, sampean nek aku aslinya aku piye? Nek kuwi gak guru tok, Pak. Nah, makanya itu. Semua pekerjaan seperti itu. Makanya itu kan sampean sama aku nek to. Sampean nek aku versi aku asline, apa aku versi guru. Ya kan? Pekerjaan guru apa versi aku, ya kan? Gimana versi aslinya kan ya mungkin relatif semua orang itu di tempat sing gak dia pengen ya mesti gak suka. Iya, makanya itu. Makanya sampai kalau aku posisi aku sini ya aku bisa menerimanya ya kan karena ya kalaupun aku di tempat lain aku tetap kalau aku nggak bisa menerima ya aku tetap gak suka rasa berat dan lain sebagainya ya. Nah tapi kalau kita membicarakan tentang pekerjaan guru ya tetap tanggung jawabnya besar. Betul. Tanggung jawabnya besar ya kan kita pernah ngobrol gini Mas, kebanyakan orang itu kebanyakan guru itu berlomba-lomba ngeklaim kalau muridnya yang sukses itu adalah anak didiknya. Betul. Ya, tapi gimana dengan anak-anak lulusan mereka, didikan mereka yang tidak sukses? Gagal lah. Mungkin belum sukses ya kan. Nah, siapa yang mengklaim mereka? Terus apa mereka tidak diakui? Iya kan. Nah, kalau seperti itu, ibaratnya kan kita ulang ya. Kalau seperti itu, aku yang pertama kali bertanggung jawab. Wih muridku, nek dia gak sukses, berarti aku salahku. Nek dia nakal, maling dan lain sebagainya, berarti aku termasuk tanggung jawabku. Aku isi salah. Nah, aku ngono. Ya, nek analogiku gini. Kita mayoritas siswa kita ya, kita ngomongnya mayoritas siswa kita. Mayoritas siswa kita itu bukan anak-anak asing yang sekolah negeri baik-baik seperti itu. Jadi kan yang nakal paling 2 kelas 3 kelas itu cuman 1-2 lah, banyak. Satu tingkat normal aja. Ya. Nah, analogi gini. Kita itu kalau sama seperti itu dibandingkan dengan kolam putih sama kolam hitam. Kita nyemplung di kolam putih itu merasa kita bersih. Seolah-olah kalau kita menyemplung ke kolam hitam, akhirnya kita menganggap kolam hitam itu jijik. Terus akhirnya cuma kita teriak-teriak dari luar. Enggak, ojo rono, ojo terus nih, delep engko. Kan cuma teriak-teriak toh. Tanpa kita menyadari sebenarnya kita tidak mau ikut campur dengan urusan mereka karena mereka menganggap kita itu bersih. Ya, bagiku, aku dianggap wong liya elek gak masalah. Yang penting aku wani nyemplung, aku wani terjun untuk menarik mereka. Walaupun aku nanti keluar mentas, aku bernoda, aku gak masalah. Cuman yang akhirnya aku bisa menyelamatkan mereka. Kudu nih. Tapi nyatanya emang aku dia selama ini aku berusaha seperti itu. Aku kan belum punya ya Pak, maksudnya pengalaman ya seperti itu gitu loh. Ya, mungkin suatu saat nek mau aku antara duwe anak didikku sing mungkin lulus terus jadi kriminal lah ya. Kalau jadi kriminal ya agak munafik, aku gak mau mengaku itu.
Jelas loh mas, lulusan murid itu sampean. Gak kenal, aku gak kenal. Mau aku ada konco cedak ning isi-isi aku gak kenal loh. Aku enggak. Ya itu tetap emang tetap harus tanggung jawab. Salah satu tanggung jawabnya kita tidak. Ya itu secara manusiawi emang gitu mas. Cuman tugas guru ini beda lagi. Ya kita nggak cuman menuntut anak itu untuk berhasil, tapi kita juga harus membimbing mereka. Ya kan? Tugas kita sebenarnya membimbing, ya kan? Membimbing sampai, cuman kan kita di SMA akhirnya membimbingnya cuman 3 tahun. Ya kan? Selepas itu kan kita nggak tahu. Ya. Cuman energi-energi yang kita sampaikan itu secara otomatis harusnya itu gimana caranya kita melakukan suatu formula yang akhirnya bisa nyampe ke mereka. Setidaknya akhirnya kalau kita nggak peduli dengan mereka sing wis ibaratnya sudah tidak diperhatikan oleh orang banyak, yaitu bagian kita ngono, bagiku ngono. Kalau sudut pandangku tuh gini loh Pak, kenapa saya tidak mau mengakui misal ada murid saya yang lulusan terus jadi kriminal, saya tidak mengakui itu tuh karena gini loh Pak, kan kesalahan dia yang dia lakukan itu kan kesalahan dia sendiri. Iya. Maksudnya iya paham. Dari sudut pandang saya sebagai guru ya, misal dana sing nyemplung ning kono. Lah terus nek mau kesalahan dia, kenapa harus merugikan saya gitu loh Pak? Iya, itu benar. Iya, nek secara kemanusiaan emang sing sampean jelas nih menurut pendapat sampean mau emang lebih kemanusiaan sing pendapatnya sampean daripada pendapatku. Cuma aku di sini menekankan tuh ini tuh kesalahanmu sendiri gitu loh. Kenapa harus merepotkan orang lain? Repotnya yang di. Nih, yuk kan melu nulungi bocah kuwi kayak melu mengakui itu namamu juga jelek gitu loh, Pak. Lah, ya Bu. Emang wedi we. Gak wedi, bukan wedi tapi nyapo loh, Pak. Ya kan gak ada salahnya juga. Loh, bukan gak jadi masalah, masalahnya ini loh, Pak. Kan sebagai nama jelek toh Mas. Tapi kan selama ini kita framing kita kan tetap dikenal sebagai seorang guru. Ya memang. Nah, kan akhirnya jadi pandangan orang, Pak. Nah terus saya ibaratnya seperti itu. Berarti bukan KB ya. Berarti lali ya. lali. Kebiasaan lali. Lali harus ngomong-ngomong ya. Enggak, nanti cuma dia kan apa ya? Nek Iya, paham. Nek tarah sing sampean omong kita harus menolong dia bukan menolong sih sebenarnya. Maksudnya, yuk kuwi tarah muridku gitu loh. Ya, sampean bilang maju paling depan buat menolong itu murid karena dia itu emang murid saya. Oh, berarti sampean menolak suatu fakta tersebut. Emang faktanya kan mereka udah menolak sampean. Ya memang. Ya berarti kan menolak fakta tersebut. Ya, memang menolak. Soalnya aku didikanku nggak seperti itu gitu loh, Pak. Lah, didikan sampean nggak seperti itu. Ya. Tapi faktanya didikan sampean seperti itu. Nah, itu kan bisa faktor dari luar, Pak. Iya, tapi kan kita tugas kita juga sebenarnya. Apa tugas kita di luar? Kita kan tugasnya di sekolah kok. Nah, cuman kan efeknya kan faktor yang mendukung itu kan banyak, ya kan? Salah satu faktornya adalah di sekolah, ya kan? Nah, kalau walaupun faktor itu yang terbesar ada yang di luar sekolah, ya kan? Berarti formula kita kurang tepat. Kan kita ngomong formula, aku kan ngomong bukan kita ya, aku kan ngomong formula toh. Berarti gimana cara kita memberikan suatu formula tersebut agar formula tersebut itu bisa tertanam pada anak tersebut. Tak lanjut ya. Yo. Sampai ngomong ini apa ya? Seolah-olah kita harus lebih besar energinya daripada yang di luar. Ya. Buat menarik dia biar masuk ke ajaran yang mungkin lebih baik menurut kita. Ya. Kasarnya ngono. Kita tidak bisa mengontrol orang, Pak. Iya, emang iya. Tapi aku iya setuju. Kita tidak bisa mengontrol orang. Iya, emang iya. Tapi sehebat apapun dia, sehebat apapun saya ngomongi, nek sing diomongi kuwi luwih seneng dolanan ning elek, gak bisa, Pak. Nah, cuman gini.
Sampean ada nggak niatan untuk menolong mereka? Iya. Pas posisi dia masih sekolah. Ya tergantung. Nah, makanya itu. Kan kalau sama sudah kriminalitas, itu kan sudah karena sudah dilabeli. Ya sudah dilabeli sih. Ya kan? Tapi sebelum jadi suatu kriminalitas dan lain sebagainya, ya kan? Itu kan kita ada di faktor proses tersebut. Ya pasti. Ya kan? Oke. Nah, itu peran kita di situ, bukan posisi Memang. aku ngomong sih posisi tadi, aku gelem ngakoni, soalnya aku mau berproses di sini. Oh, oke. Ya kan? Tapi kalau sama kita nggak mau mengakui, ya kan? Soalnya kita di sini tuh kita nggak mau melakukan suatu proses formal sing tepat, ya kan? Cari cara. Ya kan kayak sampai ngerti dewi ngomong dewi lagi ngobrol pecah-pecah kan. Aku gak peduli banget dengan track record mereka. Terserah awamu biar ngelakoni apa mendem pulang glonjor kan terserah karepmu. Ini bukan prestasi yang perlu dibanggakan begitu ngono ya. Nah, cuman setelah itu apa yang bisa kamu banggakan? Ya, makanya akhirnya gimana cara kita membuat suatu formula yang tepat agar mereka itu tidak melakukan hal-hal tersebut yang akhirnya salah satunya terjadi dispen nikah gitu loh. Betul. Jadi itu pembahasan kita kali ini ya Pak ya, tentang dispensasi nikah. Untuk kesimpulannya dari saya, dispensasi nikah ya mau gak undang-undang masalah ini. Dispensasi nikah ini Seenggak-enggaknya ngirim sekolahan. Pakai lo Pak Wising. Emang berarti kadewi kabeh ngono kuwi. Iya enggak mesti sing ngono. Oh, sing ngono. Tapi kan gak satu sekolahan. Loh, banyak kan Pak mayoritas. Nah, tapi kan gak jido podo. Ya tapi kan terusan. Lah, alhamdulillah. MBG sesuai kita MBG. Kan iso ngopan sore. Oh iya. Kan gurunya gak mau kita jatah KBG. Iya gak bisa memungkiri ya. Makanya memang kalau dari sudut pandang sing emang sekolahan sing apa ya namanya sudah besar, sekolahan gede, mungkin ya, lebih memilih untuk menjaga reputasi nama sekolah. Gitu loh. Jadi menurut saya kalau emang sekolahan normal itu aja, udah bagus, tidak mungkin mengeluarkan istilah seperti itu gitu loh Pak. Iya. Masuk akal. Setuju aku dari Ya memang apa ya mungkin dari segi pendidikan, dari segi sekolahan harusnya dia tidak akan mengeluarkan siswanya. Enggak, bukan mengeluarkan siswanya, tidak akan mengeluarkan istilah dispensasi nikah itu loh Pak. Dispensasi nikah itu dari Mas. Dari pengadilan agama. Pengadilan agama keluar diserahkan ke sekolah. Nah itu kan kalau emang sekolah normal ya, maksudnya tidak masuk akal gitu loh Pak. Nah menurut sampean Pak? Ya untuk yang melakukan dispensasi nikah, bagiku ya nggak masalah teruskan saja. Bagus ya. Enggak. Api. Yang penting pesanku ya yang penting kalian tanggung jawab dengan kesalahan apa yang sudah kalian lakukan itu, entah itu dispensasi nikah atau yang lainnya, ya kan, entah itu kalian melakukan kriminal yang lainnya, yaitu pilihan kalian, kesalahan kalian tahu itu resikonya. Kalau sama kalian sudah menjadi seperti itu, ya kalian harus tanggung jawab dengan hal tersebut, ya kan. Kalau pesanku seperti itu, Mas. Gak ribet ya. Sudah, itu dari kesimpulan dari kita berdua sebagai pandangan guru ya Pak ya. Iya, sempat tanya-tanya ya. Sempat tanya-tanya ya. Oke, sekian podcast di jam kosong ya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.